ini sahabat-sahabat Bram Streaming, saya sudah bersama para narasumber yang luar biasa malam ini di Temu Kita Cafe teres di kawasan Cianjuang, Cimahi. Sahabat-sahabat Bram, malam ini luar biasa. Saya nanti perkenalkan mungkin secara pribadi masing-masing. Samping sebelah kanan saya ada Ibu Lela, kemudian ada Bung Frans, dan tidak lupa sebagai CEO Bram Radio Streaming ada Bung Kanda Kurniawan sekaligus pengamat politik Kota Cimahi. Ini Bung Kanda, sebentar nih, kita kan baru ketemu lagi ya setelah 3 tahun menghilang gitu kan. Ini di Cimahi Memilih, ini kita bahas kuliner nih malam ini ya. Ini mau langsung aja nih, langsung diskusi. Nanti sebentar. Ini saya kan karena baru ketemu dengan Theo juga, lama juga. Ini gimana ini? Memang sengaja ya kita bahas kuliner di malam ini ya. Ya, semua segmen. Semua segmen, jadi memang ya Cimahi Memilih ini memang tujuan utamanya atau tujuan kedepannya adalah menjadi salah satu bahan literasi untuk para calon pemimpin kita ke depan, Bung Frans ya. Tema malam ini adalah bagaimana Kota Cimahi ini bisa menjadi satu barometer, jadi satu trigger untuk kota-kota yang lain terutama ya. Jadi selain ada Kota Bandung, Kota Cimahi juga harus seperti apa gitu kan. Kota Bandung sudah memiliki trigger menjadi kota wisata. Ini Cimahi ini sendiri mau seperti apa kan nih? Wisatanya mau seperti wisata apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Di sini ada Bu Lela sebagai salah satu owner DMC ya. Nah, ini kita nggak tahu nih DMC ini seperti apa, produknya bagaimana. Nanti kita todong langsung, kita korek langsung, kita kaji ulang juga. Kita kaji bersama. Sejauh mana sih? Enggak, sahabat-sahabat Bram, saya langsung aja perkenalkan buat tamu atau narasumber yang luar biasa malam ini. Pertama ada Bu Lela, silakan Bu. Selamat malam, Sampurasun. Terima kasih sahabat Bram. Terima kasih atas undangannya dan satu kehormatan bagi saya bisa berkumpul dengan para pakar di sini ya. Perkenalkan, saya Laila dan saya owner DNC. DNC itu adalah Dapur Nini Camentring. Jadi sebenarnya tuh Sunda banget gitu ya, Sunda. Wah, iya. Kan harus tampil ini ya tuh. Nah, jadi DNC itu bergerak di bidang catering, di bidang jasa, yaitu catering, industri kuliner, dan selama ini produknya itu lebih ke produk tradisional, misalnya kayak tumpeng dan lain sebagainya. Itu cukup. Saya asli dari Puri Cipageran Indah 1, Blok E. Jadi saya asli dari Puri Cipageran Indah 1 kan di Blok E. Gitu. Pituin asli Cimahi. Pituin pokok nama. Gini Bu, ide DMC itu pertama awalnya itu gimana ceritanya Bu? Nah jadi kalau bicara tentang DNC ini cukup panjang ya, cuman kita singkat saja. Perjalanannya jadi dari tahun 2016. Tadinya tuh memang perjalanannya hanya biasalah masak-masak biasa gitu ya, dari kesukaan dan lain sebagainya. Dan waktu itu kenapa tiba-tiba jadi harus ada nama DNC itu karena situasi dan kondisi yang tiba-tiba saya menerima orderan dari manajer Jogja, Cibabat, Cimahi, dan itu di luar dugaan sekali. Dan kebetulan waktu itu saya hanya ikut iseng
ikut inilah tes food gitu ya, dengan dengan beberapa catering, dan ternyata waktu itu saya yang terpilih sehingga diharuskan ada nama. Saya sampai bingung waktu itu. Apa namanya katanya kan gitu. Akhirnya tercetuslah bahwa Dapur Nini Camentri. Dan sebenarnya kalau bicara tentang Dapur Nini Camentri sih ada maknanya juga ya, dan panjang lah itu. Ini nggak bisa dibisikin malam ini gitu, Bu. Ini yang mendengarkan teman-teman juga ada teman-teman dari kaum milenial, kaum generasi Z juga, karena ini katanya menarik nih bahasnya nih tentang kuliner katanya kan. Itu. Apa nih yang mau dibisikin? Dapur Nini Camentring. Dapur Nini Camentring. Kalau Dapur Nini itu kan kesannya tuh selama ini sudut pandang orang itu kan tentang dapur Nini gitu, dapurnya oldies, Nini ya? Gitu ya. Oldies ya. Gitu. Kayaknya jauh banget ke Gen Z sekarang gitu ya. Padahal dapur Nini sendiri itu mempunyai arti bahwa dapur adalah sebuah wadah, dan Nini sendiri adalah bukan sosok ya, bukan satu sosok orang lah gitu, tapi Nini sendiri adalah dari pengalaman perjalanan selama ini gitu, sehingga berharap bahwa wadah ini menjadikan tempat dari segala ilmu dan pengalaman, menjadi tempat untuk belajar siapa saja. Untuk iya. Jadi kalau bisa disebut belajar itu artinya banyak orang juga yang datang ke showroom Ibu ya. Iya, dan selama ini tim itu bukan hanya sekedar tim, tapi mereka juga harus mau belajar dari sisi apapun ya, termasuk misalnya kayak menu dan lain sebagainya. Saya juga terbuka supaya mereka suatu saat ketika sudah tidak di DINSEE, mereka bisa mandiri gitu, Kang. Menarik sekali nih, nanti kita akan kupas lagi, tapi sebelumnya nih sebelah kanan saya ada Bang Yosep. Saya panggilnya Abang Yosep atau Akang Yosep. Selamat malam, Kang. Siap. Bisa diperkenalkan mungkin, Kang. Nah, ini kalau di fotonya nih mirip-mirip bule-bulean nih. Namanya juga kan cukup menarik. Silakan, Kang. Ya, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sehat semuanya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya ya, jangan lupa itu. Itu yang nomor satu. Ya, saya Yosef Frans Bola, saya tinggal di Baros. Oke. Asli sana, kecil, besar di sana, sekolah di Cimahi. Pituin juga ya. Iya, kita sama Om Kanda juga satu alma mater, satu sekolah gitu. Terus kemudian sehari-hari saya membantu masyarakat Indonesia belajar atau mengedukasi mereka mengenai literasi keuangan dan membantu mempersiapkan masa depan mereka dari saat ini sampai nanti sampai ke anak dan cucu-cucunya mereka. Wih, gitu. Masyarakat Indonesia direncanakan ya. Iya, masa depan harus direncanakan. Keren. Gitu kan, seperti sekarang kita diskusi ini kan mau membicarakan masa depan Cimahi ya kan? Sepakat. Nah, kalau masa depan Cimahi direncanakan, coba lihat dulu ke diri sendiri. Masa depan diri sendiri direncanakan nggak? Tabungan sekarang di rekening punya berapa? Betul. Ada nggak gitu? Ya semacam itulah ya, gitu. Terus kemudian selain tabungan kita juga harus punya dana darurat gitu. Terus kemudian kalau amit-amit kita nih pencari nafkah meninggal dunia tuh ya, yang hilang dari dunia ini kan bukan hanya kita, tapi duit kita yang kita cari sehari-hari juga hilang kan. Nah, gimana tuh urusannya? Anak sama istri masih tetap butuh makan nggak? Butuh. Nah, itu salah satunya di sana. Saya mengedukasi masyarakat Indonesia untuk hal-hal semacam itu. Nah, gitu. Menurut Bung Yosep, nih terkait dengan kehadiran Bu Lela juga ya, yang memang entrepreneur di bidang catering atau di kuliner ya. Pasti nyambung dong nanti ke depannya.
Karena persoalan kuliner, persoalan bisnis tadi itu nggak jauh dengan urusan keuangan, gitu kan. Jadi dibutuhkan tentu orang-orang tenaga ahli yang memang layak untuk memberikan satu rekomendasi nih untuk para pemimpin kita ke depan. Tadi bahasanya Bung Yosep bagaimana merencanakan bangsa Indonesia ini kan, nggak usah jauh-jauh ke bangsa Indonesia. Kita di Cimahi aja dulu. Aja dulu. Mau diapain nih kota Cimahi ini? Ya, jadi dengan teknologi zaman sekarang itu kan sekarang digitalisasi udah di mana-mana ya. Sepakat. Yang tadinya kita hanya bisa berbicara dengan lingkup, maksudnya mengedukasi dengan lingkup yang kecil, mungkin hanya ke teman dekat satu sekolah, satu kecamatan, satu kelurahan. Sekarang satu Indonesia bisa kita edukasi ya kan. Nah, itu maksud saya tadi ke sana gitu. Jadi saya bisa mengedukasi mereka seluruh Indonesia dengan cara digitalisasi. Ini pun sebenarnya nanti berlaku buat teman-teman yang bisnis kuliner. Gitu. Itu yang penting. Ini yang nanti kita bahas. Nah, itu dia. Nanti Bu Lela bisa curhat. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bung Yosep. Saya perkenalkan lagi. Ini sahabat saya juga di Cimahi, ada Bung Kanda Kurniawan. Beliau adalah pengamat politik, politisi juga, dan CEO Bram Radio Streaming. Bung Kanda, ini ada dua tamu kita yang luar biasa malam ini. Pandangan Bung Kanda seperti apa sih kuliner kota Cimahi ini? Dan kenapa kita harus bahas kuliner malam ini? Kenapa harus bahas kuliner ya? Urusan makan, urusan perut. Ya. Sebenarnya simpel sih tadi. Wali kota dari zaman almarhum Pak Itok sampai kemarin ya, banyak banget ide, inspirasi pengen bikin pusat kuliner di kota Cimahi. Oke. Itu sudah sejak awal ya? Sudah jauh hari sebetulnya. Cuman tidak pernah terwujud. Berarti apa yang tertinggal? Apakah idenya, ataukah peran pemerintahnya yang kurang berperan, atau case apa lagi yang sehingga di Cimahi nggak ada pusat kuliner itu? Itu kan yang harus kita bahas hari ini. Ya. 2 periode almarhum Pak Itok memimpin, sempat ingin mendunia, yaitu dengan bikin Cimahi Valley ya, waktu itu Cipageran mau dijadiin konsep Cimahi Valley itu. Nah di sana pun, di Cimahi Valley pun dulu makan ini kan menjadi salah satu item yang tamu cari gitu. Jadi Pak Itok dulu sudah menggambarkan ketika Cimahi Valley jadi, banyak tamu datang ke Indonesia, ke kota Cimahi, perut harus diisi kan gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah wacana yang besar waktu itu untuk mengadakan pusat kuliner ini. Tidak jadi lagi gitu. Dulu rencananya di mana dulu? Nah itu yang belum ada, itu salah satunya tempat. Jadi itu jadi persoalan ya? Ya jadi persoalan. Makanya hari ini ke depan mungkin salah satu misi calon wali kota yang sekarang hingar-bingar di kota Cimahi itu pengen juga mewujudkan pusat kuliner di kota Cimahi, sehingga Bram membantu calon wali kota kita ini untuk mempermudah dia mewujudkan mimpi itu dengan adanya pusat kuliner kota Cimahi itu gitu. Luar biasa sekali. Berarti ternyata sahabat-sahabat Bram, kota Cimahi ini ternyata sudah punya gagasan ingin menciptakan pusat kuliner kota Cimahi. Cuman tadi kendalanya lokasi dan lain-lain. Nah ini juga penting sebenarnya Bung Kanda ya. Nah, nanti ke depan juga mungkin dengan para arsitek, konsultan tata ruang itu perlu kita undang juga di Cimahi Memilih sebagai salah satu bahan literasi untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu kita tentunya ya. Kita kembali lagi ke Bu Lela nih. Bu Lela itu sejak tahun berapa Bu? Ibu bisnis di catering itu? 2016. Oh baru? 2016. Iya baru 2016 ya. Ya. Sebelumnya Ibu bidang apa? Kok bisa tertarik ke kuliner, ngurusin makanan orang? Sebelumnya saya lama waktu itu ngajar di TKTPA. Sebelumnya ya? Ya, jadi dari situ awalnya. Karena waktu itu selalu dipercaya untuk bagian konsumsi.
sehingga lama-lama kok ini cocok gitu. Akhirnya ya orang tua murid juga jadi ngorder gitu di luar acara sekolah. Justru di situ ya. Sampai sekarang masih? Sekarang enggak, karena kan kesibukan udah mulai ini. Sudah mulai tinggi. Jadi udah begitu ada di INSI, akhirnya udah itu sebentar. dilepas. Itu ditinggalin berarti dengan ngambil order yang lebih banyak. Agak sombong juga nih boleh lari. Tapi ngomong-ngomong realistis. Ngomong-ngomong dari bisnis catering ini rata-rata berapa sih Bu omset sebulan? Kalau omset sih itu rata-rata ya masih kelas UMKM. Masih kelas UMKM. Nggak apa-apa, justru UMKM ini sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang memang bertahan ya. Justru bertahan di saat COVID kemarin. Waktu itu memang bicara tentang COVID. Jadi justru tadi kan saya ada obrolan dengan Om Yosep bahwa kita siap gitu ya, atau misalnya fighter itu bukan setelah COVID, justru di saat COVID gitu. Oh, di saat COVID. Di saat COVID justru gitu. Dan dari di saat COVID itulah muncul ide-ide. Oh, sehingga karena sering di rumah jadi banyak ide justru ya. Ya. Jadi cemerlang karena banyak di rumah. Dan waktu itu akhirnya ada beberapa produk yang memang menjadi unggulan di saat COVID justru, dan membantu mereka yang sedang isoman. Oh, gitu. Iya. Terus bahkan di saat COVID saya ikut riset juga. Kerjasama dengan LIPI waktu itu, BRIN ya kalau sekarang. Ya. Padahal itu di saat COVID loh gitu. Jadi di sini memang yang namanya inovasi itu, yang namanya kita ide-ide itu tuh bukan saat di saat-saat tertentu, bukan gitu. Tapi di saat apapun kita harus terus ada inovasi gitu, dan ada ide-ide baru gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi omsetnya nggak dibisikin ya. Nggak maksudnya ini jadi tadi kan saya menyampaikan bahwa kuliner atau sekelas model kayak UMKM Ibu gitu kan, ini jadi trigger ekonomi masyarakat Kota Cimahi paling tidak. Ini kan bisa memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat pendengar radio streaming gitu kan. Nah, itu kira-kira sepak terjang atau perjalanannya ini gimana nih Bu? Kalau bicara perjalanan sih memang pasti berliku ya, karena kalau tidak berliku juga tidak seru. Justru pelajaran itulah dari perjalanan ini yang berliku. Misalnya kayak contoh menghadapi konsumen, misalnya itu liku-likunya ya gitu. Atau misalnya kesulitan memanage di dapur gitu. Itu sih kalau yang saya alami gitu ya. Kalau misalnya masalah orderan dan lain sebagainya, itu alhamdulillah. Jadi memang ada terus, dan maksudnya tuh nggak harus membutuhkan promo yang seperti apa gitu. Jadi kuncinya memang yang penting kita di saat kita memasak lah gitu, karya itu memang harus betul-betul maksimal dan melayani dengan baik dan benar, sehingga ketika nyampe ke konsumen itu mereka tuh bisa secara tidak langsung ikut mempromosikan gitu. Jadi istilahnya tuh dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya, efektif betul. Ya itu. Betul. Dan tidak keluar biaya. Irit budget. Disinggung biaya sama budget, pernah Bu mengalami drop gitu kan? Nggak ada modal gitu kan? Ini jadi persoalan kan sebenarnya yang secara klasik atau umum, iya, yang dihadapi masyarakat itu seperti itu biasanya. Walaupun nanti akan disampaikan mungkin oleh Bung Yosep sebagai ahlinya mungkin ya. Gak ada modal. Ini saya pengen tahu curhatnya dulu Ibu. Gak ada modal. Nggak ada modal? Maksud itu kalau kan tadi gak ada modal gitu ya. Misalnya pernah seperti itu kan. Ada orderan banyak tapi modal nggak punya kan, biasanya gitu. Oke. Jadi kalau di DNC itu maksud tuh setiap order itu kan ada DP ya. Ada DP 50%. Iya. Jadi Itu bukan hanya sekedar istilahnya tuh itu kan dari sisi saling mempercayai, tapi sekaligus untuk
ya menghandle juga kan gitu. Jadi modal itu tidak terlalu besar lah gitu. Jadi sudah disiapkan sebelumnya sudah ya. Nah, disiapkan. ini kelebihannya atau strategi Ibu ya. Ya, betul. harus banyak harus strategi. jeli ya. Iya, betul. Bung Yosef gimana nih? Ngurusin permodalan biasanya ini jadi klasik juga nih. Mungkin Bung Yosef sebagai konsultan keuangan paling tidak bisa memberikan satu gambaran mungkin ke masyarakat itu, karena misalkan masyarakat itu kan biasanya nih idenya banyak gitu kan untuk kuliner, modal nggak ada. Kira-kira harus seperti apa? Urusan permodalan itu sebenarnya klasik ya, duit ya ujung-ujungnya. Saya mau buka usaha tapi nggak punya duit. Terus pasti pada umumnya orang akan lari ke bank, cari betul. kur gitu ya. Ya. Pinjaman dengan bunga sekian gitu, which is saya sih nggak support bunga ya. Gitu, itu kan RIBA ya. Kalau menurut saya yang bisa kita lihat sebenarnya jangan lihat apa yang kita nggak punya sebenarnya, lihat apa yang kita punya. Oke. Iya, kita nggak punya duitnya kan, cari orang yang punya duit. Ya. Ya, gini loh. Kita tuh di Cimahi, ya saya cerita pengalaman pribadi aja ya. Kita tuh di Cimahi, maksudnya dari sudut pandang pribadi dan pengalaman pribadi apa yang saya alamin gitu ya. Kita di Cimahi sekolah dari SD, SMP, SMA di Cimahi ya kan. Pasti punya teman SD, teman SMP, teman SMA. Di antara mereka, kalau kita ngomongin hukum Pareto nih ya, di antara mereka 20% pasti ada yang sukses deh. Ya. Ya kan? Ada yang punya duit terus nggak tahu duitnya mau diapain. Ya kan? Pasti ada. Di tiap angkatan pasti ada. Cari aja teman-teman yang begitu. Intinya apa? Silaturahmi. Kuncinya iya kan? Ya. Kuncinya silaturahmi. Kalau Anda jarang silaturahmi, Anda nggak bisa ketemu sama orang yang punya duit dong. Benar nggak? Benar. Cicing, gitu kan di rumah gitu. Bukannya bergaul. Kalau kita bergaul, kita insya Allah gitu ya, dengan izin Allah, kita bisa ketemu sama teman-teman kita yang udah sukses. Dan dia punya uang tapi nggak tahu uangnya mau diapain. Nah, kita bisa yang namanya kolaborasi. Ya kan? Jadi kalau zaman kita sekolah dulu kan kita diajarin, punten ya, maaf kalau ada ibu-ibu pengajar yang atau bapak-bapak ibu guru yang tersinggung. Dulu tuh kita diajarinnya kompetisi bukan kolaborasi. Waktu zaman kita sekolah kan, ayo kejar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Iya. Sekarang enggak coy. Sekarang zamannya kolaborasi. Lu punya apa, gua punya apa, kita joinan gitu. Ya kan? Sederhana sebetulnya ya. Iya, Anda punya duitnya, saya punya idenya, saya punya manpowernya gitu ya kan, punya konsepnya, hayo kita join gitu. Jadi sebenarnya kalau modal itu ya, kalau kita tadi ngelihatnya nggak punya, ya kita akan terus nggak punya. Lihatnya punya apa, punya siapa. Gue punya teman kok gitu, hayo kita silaturahmi, kita ngumpul bareng gitu. Kalau menurut saya gitu, kalau dari sisi permodalan ya, jadi bisa diupayakan gitu. Contoh aja yang paling dekat lah, kita satu angkatan di Seman 2 Cimahi gitu ya. Di Seman 2 Cimahi itu teman-teman yang bisa dibilang tadi tanda kutip punya uang itu banyak. Ya. Gitu, itu banyak, tinggal di mereka ikatan alumninya ya. Ya, di ikatan alumninya. Kebetulan saya pengurus ikatan alumni juga. Okay. Nah, di sana tuh ada gitu kan. Bisa tercetus ide, ayo kita bikin usaha bareng-bareng, kan sepertinya bisa seperti itu. Dan sekolah tuh di Cimahi banyak kan, SMA tuh banyak, nggak cuma SMA 2 doang. Betul, gitu kan. betul. Nah, iya kan. Nah, jadi menurut saya daripada kita cari modal susah, kita cari yang mudah gitu, cari temen dulu gitu. Tapi tetap itu harus puguh ya, jelas hitung-hitungannya apa segala macam. Kalau menurut saya ke sana, lihat apa yang kita punya daripada apa yang kita nggak punya. Kalau menurut saya cara-cara berpikir saya gitu. Oke. Menarik nih Bung Kana sebagai sahabat Bung Yosef. Ini pernah udunan juga berdua ini? Contoh atau? Iya, contoh itu kan. Ya. Ya, jadi konsepnya kan itu silaturahmi tadi ya. Silaturahmi, kalau silaturahmi sudah terjalin, apapun bisa dilakukan. Tadi gotong royongnya ya. Nah, konsepnya seperti itu. Ini menarik di Bung Kanda, apalagi Bung Kanda ini
sebagai salah satu pencetus kuliner yang ada di Kota Cimahi dengan keripik-kerikinya ya yang sudah mendunia luar biasa ini. Gimana diceritain dong? Dunia dan akhirat mungkin. Ya, tadi kan kalau tadi ada faktor keuangan, ada faktor silaturahminya. Ini benar nggak seperti itu sih, Bung? Oke, saya kan pengamat politik ya. Yang nggak gagal paham. Yang nggak gagal paham kalau saya mah sebenarnya. Jadi gini, kuliner dan politik gitu ya. Berarti ada di sana ada penjelasan yang emang harus kita bingkai dulu. Yang pertama, makanan ini segmented gitu ya. Kita masuk ke restoran itu memperlihatkan levelnya ekonomi itu, harganya mahal, yang masuk pakai mobil. Oke. Ke tingkat dasar pecel lele gitu ya. Kan sisi politiknya kayak gitu. Itu mudah didapat dan sebagainya. Yang kedua, sebagai karakter dari sebuah komunitas yang menjadi value keyakinan ya, value keyakinan. Contohnya lodeh 7 warna di Bantul loh. Iya ada. Itu mereka mempercayai itu untuk bala ya, tolak bala. Bukan bala-bala itu gagal paham. Kalau tolak bala beda. Oke, yang ketiga ini sebagai ikonik, oke. Kekuatan yang sangat kuat, tahu Sumedang. Kupat tahu Mangunjaya, Singapura dan sebagainya. Keripik-keripik Cimahi, identitas politik gitu. Yang kedua, penghubung komunikasi politik, ini makanan. Kita ingat ketika Jokowi mengumpulkan 3 calon presiden waktu itu, menunya adalah soto Lamongan. Barack Obama ketika menghargai negara Indonesia dia bilang apa? Baso, sate, that's a kuliner gitu. Begitu besarnya kuliner di mata politik gitu. Ya, betul. Menjadi tools yang emang bisa meraih presentasinya keinginan dia apa gitu. Nah, Cimahi harus bikin itu. Jadi ketika keinginan para wali kota kita ingin membuka pusat kuliner, jadikan sisi mainstream politiknya kuat gitu. Tadi ada 3 hal. Kita memilih leveling, kelas mahal yang bermobil dan sebagainya, atau kita mempunyai keciri khasan tentang keyakinan, value keyakinannya tinggi, nilai keyakinan sangat tinggi. Ya. Lodeh 7 warna punya Bantul gitu. Atau ikonik seperti tahu Sumedang, bakso Wonogiri, lumpia Semarang, pempek Palembang kan. Mungkin Bupati Palembang ketika ada yang mengklaim Palembang kan menjadi nilai politik. No aing nggak mungkin ya pempek Cimahi gitu. Iya, nah Cimahi harus bikin itu. Tidak hanya bikin pusat kulinernya, tapi pusat kuliner ini menjadi ciri politik Cimahi. Kenapa? Ikonik. Dengan memasuki ciri politik, cepat naiknya. Oke. Trust me, percaya sama saya yang nggak pernah gagal paham. Benar. Kita kasih aplaus untuk 3 narasumber malam ini. Sahabat Bram, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Bram Radio Streaming di Cimahi Memilih. Sahabat-sahabat kita dari Cirende yang ikut turut serta menghadiri di Cimahi Memilih malam ini karena temanya menarik katanya, ada kuliner, wisata, karena Cirende ini satu-satunya juga ya di kota Cimahi yang memang promosinya pariwisata dan itu sudah nasional Kang katanya. Tadi saya bahas sebentar, ternyata sudah menasional. Ini luar biasa. Kota Cimahi ternyata sudah punya Cirende. Mudah-mudahan nanti dengan pemimpin yang baru kita ke depan, Cirende ini semakin mendunia lagi gitu kan. Nah, ini keren ini. Kembali ke Bu Lela. Nah, ini Bu Lela nih. Kira-kira nih apa sih kesulitan, tadi udah dibahas ya, masalah keuangan. Selain keuangan, kesulitan apa sih yang suka ditemui teman-teman pelaku kuliner? Biasanya seperti apa? Oke, kalau bicara kesulitan sih pasti ada ya. Cuman tuh yang selama ini dirasakan itu kayaknya ini pesan juga ya buat teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana. Betul. Harus punya mental juara. Mental jawara lah kata orang Sunda itu ya. Itu karena yang dihadapin itu justru kesulitannya itu tentang kita menghadapi customer, kesabaran yang notabene karakter ya, menghadapi karakter itu sih kalau yang dialamin oleh DNC ya kesulitannya gitu. Bu Lela gini,
Sebetulnya kan standarisasi kuliner itu ada sertifikasi kayak gitu. Nah ini apakah pemerintah selama ini pernah komunikasi atau sosialisasi untuk hal-hal seperti itu? Pemerintah. Ini jadi saya mau menceritakan ya salah satu perjalanan DNC juga. Di waktu di COVID itu kan tadi saya cerita ketika orang COVID kita ada bertiga tuh dari Cimahi itu mengikut program Pak Jokowi waktu itu untuk riset produk kaleng. Jadi makanan jadul dengan kemasan kaleng. Padahal itu lagi COVID. Nah, Bu Lela sendiri yang pegang ya waktu itu. Itu gimana? Betul. Jadi kita ada 3 owner dari 3 ini ya kuliner di Cimahi, perwakilan dari Cimahi karena ini program nasional ya. Jawa Indonesia ini. Ya. Nah waktu itu kita kerjasama masih LIPI ya dulu belum BRIN. Dan riset itu selama 1 tahun produk pengalengan ini. Padahal itu waktu COVID. Nah singkat cerita, setelah selesai riset di saat perizinan, di situ mulai. Jadi di perizinan inilah gitu. Ada hambatan-hambatan yang memang kita rasakan ya. Bukan berarti istilahnya tuh kita tidak menganggap bahwa kepemerintahan ini tidak peduli sebenarnya. Cuman sejauh mana kepedulian itu? Hadir ya, pemerintah hadir, negara hadir. Itu ya jadi persoalan ya. Terus akhirnya kita tuh yang kayak harus dipaksa untuk mandiri gitu. Sedangkan waktu itu kenapa kita ikutan riset? Itu kan secara secara keseluruhannya kita membawa nama Cimahi dong gitu. Produk-produk ini gitu. Betul. Dan kita berharap ini bisa menembus pasar internasional dengan produk pengalengan ini. Dan bahkan waktu itu ketika ada pembinaan dari LIPI itu hadir juga dari Pemkot gitu. Kita mengundang. Tapi waktu itu mau ditindaklanjuti itu ya punten gitu ya. Agak mengecewakan waktu itu karena responnya kurang. Gitu. Sehingga kita terbentur di perizinan juga mahal, terus kayak apalagi mesin ya. Jadi mengharuskan kita ketika mau mengalengkan itu kita harus maklun ke Jogja. Dan akhirnya untuk izin edar aja kita ikut juga ke Jogja. Pinjam akhirnya. Ya. Begitu. Ya. Nah mungkin di sini ada. Ini PR besar ya. Ya. Ada ini. Jadi ada pakar. Jangan dulu bicara sebagai kota destinasi wisata kuliner ketika perizinan ini menjadi satu duri dalam daging gitulah. Begitu jadi, ya Bung Karna ya. Jadi mungkin gini ya. Saya jangan gagal paham. Jangan gagal paham dan jangan gagal fokus. Saya sendiri mungkin ini mewakili beberapa teman gitu ya. Ya. Bukan berarti tidak tidak menganggap atau tidak ngalelengit lah muncul bahasa Sunda banyak gitu. Bukan ngalelengit gitu. Terima kasih selama ini atas kayak binaan-binaannya gitu ya dari pemerintah gitu. Cuman yang kita harapkan itu jangan hanya membina. Dan membina ini juga sejauh mana sih gitu. Bukan hanya ngasih pelatihan-pelatihan doang dong. Nah itu gitu. Jadi sempat ada pelatihan dan pembinaan seperti itu ya. Pelatihan itu memang program, itu sudah program masuk program. Dan kan ada dana. Jadi kan harus ada pelatihan dong. Iya. Nah, cuman itu memang ada ya, ada. Sudah berjalan ya karena program. Itu mah pelatihan mah setiap ini juga ada. Pelatihan dan kita juga berterima kasih ya selama ini gitu atas pelatihannya. Cuman kan kita dari pihak industri ini kan memang bukan hanya sekedar pelatihan, tapi betul-betul dibina itu sampai sejauh mana sih gitu. Yang namanya totalitas perhatian dari pihak pemerintahan itu sejauh mana sih gitu. Outputnya ya yang penting. Iya, betul.
betul. Outputnya mau ke arah mana? Ya, mungkin gitu. Oke, luar biasa sekali ini. Kayak jadi curhat. Ya, nggak apa-apa, memang kita lagi cari yang curhat. Bung Yosef mungkin ini bisa menanggapi tadi yang disampaikan Bu Lela terkait tadi curhatan ibu, ada aturan yang sulit itu kan, apalagi jangankan bicara keuangan itu aja sulit sebagai dasar ya. Tadi Bung Yosef menurut saya sudah keren juga ya, bagaimana gotong royongnya dibangun kembali gitu kan. Nah ini hal-hal yang mendasar seperti Bu Lela ini kira-kira gimana nih menyikapinya nih? Baik. Karena tadi bikin izin itu ternyata mahal, uang lagi gitu. Nah, itu di situ menurut saya peran pemerintah harus kasih subsidi dong. Oke. Ya kan? Bisa ya? Pemerintah harus. Iya, harus ya kasih subsidi dong. Kan tadi bawa nama Cimahi. Peran Cimahinya mana? Yes, gitu. Betul ya? Paling tidak tadi apa pelatihan ada ya? Pelatihan ada. Oke. Ya tidak ngalelengit oke gitu ya tadi ya. Perizinan ya yang minimal gitu ya. Sertifikasi ada ya, lembaga sertifikasi ada. Oke. Jadi pemerintah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, terus kemudian perizinan disubsidi juga nggak Bu? Nggak, belum ya berarti ya? Belum, karena nempel kan tadi, nempel ke Jogja akhirnya kan. Tadi subsidi dari pemerintah ada, kalau bisa mah digratisin aja gitu ya. Iya betul, nggak usah subsidi. Perizinan secara biasa gitu. IPRT kayak itu yang kecil ya. IPRT kan. Ini kan internasional. Yeah. Nah makanya tadi jangan sampai kita euforianya ingin menjadi kota kuliner, tetapi hal-hal yang mendasar ini justru pemerintah abai. Sama tadi itu yang terakhir, saya rasa pemerintah juga perlu memberikan pendampingan. Ya, dari awal sampai akhir sampai sukses gitu ya. Jangan pas anget-anget aja gitu ya. Betul ya Bu ya? Gitu menurut saya kayak gitu. Jadi tadi subsidi dan pendampingan. Betul. Mungkin Bung Kanda, ini menarik nih Bung. Menarik. Ini jangan sampai tadi kata Bu Lela ternyata di level dasarnya aja sudah berat gitu kan menghadapi euforia atau gagasan yang disampaikan Bung Kanda tadi gitu kan. Ini ada pelatihan, betul, pelatihan hanya untuk menggugurkan anggaran. Iya kan? Nah, itu gimana nih? Tadi kalau sertifikasi kita subsidi gitu ya, tapi jualannya nggak laku juga percuma. Karena buat kita pelaku usaha jualannya harus laku, Bos. Laku mah bangkrut. Logika dasar berpikir aja dulu itu. Nah berarti peran pemerintah dalam hal membuat lakunya produk-produk kuliner yang ada di Kota Cimahi ini harus ngapain tuh? Kasih gambaran sedikit. Hari ini banyak orang lihat TikTok doang viral datang gitu. Oke. Terserah kayak Snoopy mana ngeunah henteu ya. Enak enggaknya itu terserah, penting viral dulu kan gitu. Berarti harus dilakukan Kota Cimahi, viralkan dulu Kota Cimahi. Terkenalkan dulu Kota Cimahi. Ya. Beresan heula Kota Cimahi. Branding ya. Branding. Larinya ke branding. Branding Cimahinya mantapin dulu. Mantap. Cimahi mantap. Tek naon bersatu itu mantap mah tuh. Bener. Bersatu catatan tuh mantap, Bos. Gak usah kita bersatu dulu, gak usah, mantap ya. Karena mantap ini sudah unsurnya sudah pasti bagus semuanya karena harus mantap. Universal ya. Baik, HD mantap, geus eueuh cacat. Bersatu masih kene teu aman, bersatu masih kene can sejahtera, tidak sempurna. Tapi kalau mantap nggak akan bisa apa-apain, nggak sudah firm. Semua aspek sudah jadi gitu. Itu mantap kan gitu. Aspek yang sudah jadi bagus, mantap, keren, HD, tidak akan ada cacat nilai dalamnya. Kan itu pertama. Jadi bikin dulu Cimahinya mantap. Simple. Ketika Cimahi mantap, semua aspek akan ikut mantap pastinya itu. Salah satunya harus dibuat mantap. Iya dong. Salah satunya pelaku kuliner pun akan laku. Karena kotanya juga udah viral duluan. Di kita viralnya kan penangkapan pimpinan wilayah ditangkap KPK kan nggak ngebantu apa-apa. Tadi lah ketika memang sertifikasi ini harus mengeluarkan uang, tapi ketika para pelaku usaha ini laku semua, no problem saya pikir. Gak masalah. Uang banyak bingung ngeluarin juga kalau si pedagang udah laku kan kayak gitu. Duit banyak bingung ngeluarin.
ada Bung Yosep solusinya, tenang kan gitu ya. Dikemanain uang itu? Ya kayak gitu. Jadi intinya benerin dulu kotanya deh. Kalau kota udah bener, segala aspek pasti bener. Itu logika berpikir saya dulu gitu aja. Sekarang kita gini, secara nilai UMKM keripik saya mungkin termasuk kuat gitu ya, bertahan gitu, struggle gitu. Brandnya ya. Dari 2006 sampai sekarang tetap bertahan gitu kan, cukup susah. Tapi apakah itu ada peran pemerintah? Saya jawab tidak. Apakah saya butuh peran pemerintah? Saya jawab tidak juga. Karena waktu itu belum mantap mungkin ya. Bukan. Intinya tadi tidak semua pelaku kuliner ini harus ada campur tangan pemerintahnya, nggak juga, tidak harus. Tetapi ketika pemerintahannya sudah keren, sudah mantap, otomatis akan mempermudah semua segmen. Entry point-nya ada di pemerintahannya dulu. Contoh gini, aku kasih contoh lagi. Kenapa harus kota luar lagi? Di kota luar lagi sedih sebenarnya. Ketika di PRJ Pekan Raya Jakarta, itu gila, semua itu pasar terbesar sih menurut saya ya di Indonesia ya, itu gila. Pemerintah punya ide dengan para konglomerat atau yang punya usaha kan gitu. Lu sini, lu kesini, lu kesini. Lu bebas bikin booth segede apapun, tapi duit lu nya harus gede juga dong. Untuk apa itu? Kerak telur laku, pedagang es itu laku, pedagang makanan ini laku dan sebagainya laku. Itu peran pemerintah maksud saya. Ketika pemerintahnya mantap, dia akan punya ide yang mantap. Berawal dari ide deh, karena kinerja ini membutuhkan ide-ide gila, ide-ide kreatif gitu. Nah, untuk membantu kuliner, subsidi boleh menjadi bagian salah satu pengeluaran APBD, tapi nilainya itu kecil menurut saya kalau untuk membangun sebuah pusat kuliner. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah bekerja dengan baik, mulai dari wali kota, jajarannya, sekdanya, excellent 2-nya sampai ke bawahnya, bekerja dengan baik, keluarkan ide-ide tentang itu. Banyak solusi. Ketika ada ide pasti timbul solusi gitu. Nah, itu contoh. Kota lain bisa megah seperti itu, kenapa? Pemerintahannya bekerja dengan baik. Saya jamin itu. Karena kalau pemerintahnya nggak baik, nggak mau lah para sponsor besar ikut andil di dalamnya. Kan itu subsidi tuh kayak gitu, ngambil dari perusahaan gede pakai ke bawah. Saya ngobrol banget dengan Diandra dulu itu, ngobrol panjang waktu saya punya IO juga, Len Perkasa dulu. Kita dua IO ini mainnya di sama fair, di wedding dan sebagainya. Kita ngobrol banyak sampai kita cobalah ke Jakarta dengan almarhum Panang, dulu saya berangkat ke sana. Kita ngobrol banyak di sana. IO nggak hebat. IO-nya bilang kita nggak hebat. Yang hebat pemerintahnya bisa mendatangkan uang miliar ke dalam acara itu, selesai. Ketika ada uang itu besar datang bukan dari APBD, bisa menjadikan pelaku-pelaku usaha laku meskipun hanya 1 pekan, 2 pekan, tapi itu bisa menjadi modal untuk dia kemudian di hari-hari berikutnya untuk berjualan lagi. Jadi memang marketingnya di pemerintah. Pemerintah. Brandnya ada di pemerintah. Iya. Gitu. Jangan gagal paham. Sedikit lagi. Oke, luar biasa. Gimana Bu Lela menanggapi tadi Kang Kanda? Bisa paham kan, Bu? Bisa ya. Silakan coba. Tadi. Pokoknya bahkan statementnya jangan gagal paham. Betul. Jadi saya berusaha untuk tidak gagal fokus supaya tidak gagal paham. Oke. Setuju sih. Setuju ya, sepakat ya. Artinya memang peran pemerintah ini sebagai seorang marketingnya di ujung setiap tombak. usaha, ujung tombak ya. Nah, selama ini memang gregetnya belum keluar ya. Belum ya. Semoga nanti harapan ke depan ya. Jangan sampai nih. Jangan sampai apa, Bu? Jangan sampai kita mengharap ada greget tapi tidak ada greget. Nah, itu gimana tuh pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban ditodong langsung. Bung Yosef gimana menanggapi tadi Bung Kanda? Ya, saya setuju pada dasarnya. Kalau kita mau membranding sebuah kota atau sebuah wilayah, itu bisa dengan upaya tadi, salah satunya adalah festival kuliner gitu. Maksudnya membranding suatu kota atau suatu daerah, suatu wilayah, bahwa wilayah ini atau kota ini, tempat ini adalah tempatnya wisata kuliner. Salah satunya tadi dengan festival kuliner. Salah satunya itu gitu. Salah duanya bisa juga dengan wisata
yang berhubungan dengan kuliner. Contoh misalkan anak-anak belajar selama ini belajar field trip itu ke kebun binatang misalkan ya, atau ke mana, ke SeaWorld gitu ya, atau ke pemadam kebakaran. Kenapa nggak bikin field trip itu ke tempat di mana kuliner itu dibuat? Contoh ke tempat pembuatan roti. Cara bikin roti gimana sih gitu? Itu kan jadi wisata gitu. Ya kan? Gitu. Ini dilakukan oleh Poci Sukabumi Lampion. Dia kerjasama dengan SD atau TK. Nah, sekolah ya. Itu biayanya 20.000. Nanti ketika dia main ke si Lampion itu, si anak itu bawa mochinya, souvenirnya. Sambil ke dapur. Biasa kalau di dapur kan menjelaskan mochi itu terbuat dari ABCD. Gitu, itu bagus bener. Itu sudah dilakukan oleh teman saya, teman pebisnis kuliner juga di Sukabumi, di Lampion. Dia kerjasama dengan sekolah-sekolah Sukabumi. Di Riki belum ya? Oh enggak sih, karena ada satu prinsip yang saya belum ke sana. Aduh. Ada prinsip ya. Lalu kita juga bisa tiru contoh, bukan tiru ya, copy paste ya. Kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ini pengalaman aja. Kenapa kita mau datang ke sana? Karena di sana seru, bisa main skateboard, bisa main sepatu roda, ada playground, ada tempat makan banyak, kita bisa naik skuter listrik dan lain-lain. Ada experience yang didapat di sana, tapi di sana juga jualan kuliner makanan. Di mana ayo? Kota Baru Parahyangan, Bumi Hejo. Iya. Si, ya, kita bisa copy paste konsep di sana, bikin di Cimahi. Masa di sebelah bisa, di sini nggak bisa? Pasti bisa dong, ya kan? Tapi di Cimahi di mana, Bung? Kira-kira? Bung ada? Datangin dulu aja investornya lah. Oh, gitu. Tetap investor juga. Iya kan? Iya dong. Jadi menurut riset nih ya, ini nanti boleh googling aja. Bahwasanya orang itu akan lebih mengingat experience daripada gift. Jadi kalau anak kecil nih dikasih hadiah, ulang tahun dikasih hadiah, nih hadiah buat kamu mainan gitu ya, besok dia lupa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dia lupa. Tapi kalau dia diajak main kemana gitu, dia akan ingat, dulu waktu itu sama papa pernah main kesini. Oh iya kan? Teringat-ingat kalau wisata, Sep, gini bahasanya, journey lebih baik journey-nya daripada destiny-nya. Lebih baik petualangannya daripada destiny-nya gitu. Iya. Objeknya, benar ya? Ya. Jadi ada experience yang didapat gitu. Anda punya berpengalaman di sana gitu, mendapatkan pengalaman bermain di sana, tapi makan juga. Pada akhirnya kan kulinernya juga gitu yang mendapatkan benefit dari sana gitu kan. Uang berputar di sana gitu kan, daripada jauh-jauh ya udah di situ aja gitu kan. Kalian makan gitu. Jadi bikin satu kawasan terpadu. Jadi tadi festival, Cimahi bikin festival, bikin kawasan terpadu, dan bikin wisata kuliner, wisata untuk mereka belajar bagaimana proses kuliner itu dibuat. Nah seperti itu kalau dari ide dari saya gitu ya. Betul. Seperti itu. Bu Lela gimana? Pernah nggak Bu Lela melakukan hal seperti itu? Misalnya ada ngundang anak-anak sekolah, SD, TK ke tempat ibu, yuk kita bikin tumpeng gitu kan, belajar itu. Kalau untuk di NC lebih ke kayak orang tuanya kali ya. Iya, kayak misalnya kayak grup arisan kayak gitu. Iya. Kayak komunitas. Karena terlalu berat ya ininya ya, apa? Iya, kan kompor. Materinya mungkin yang berat gitu, ya untuk anak-anak. Oke. Baik sahabat-sahabat, Mas Dani, ada yang bertanya mungkin atau seperti apa di meja redaksi Mas Dani, nanti bisa disampaikan di season ketiga. Jangan kemana-mana, tentunya masih bersama saya Mang Uwo, ditemani 3 narasumber yang luar biasa malam ini. Tetap di Cimahi Memilih. Program radio streaming masih di season ketiga ya, bersama saya di Cimahi Memilih, ditemani 3 narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Lela, ada Bung Frans, kemudian ada Bung Yosep, ada Bung Kanda Setiawan. Sahabat-sahabat, ini tadi juga ada yang masuk ke meja redaksi kami. Ternyata pertanyaannya tadi sama ternyata Bu Lela ya, yang kita bahas bagaimana sih langkah strategi seperti apa sih sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah mewujudkan
kota Cimahi ini menjadi kota kuliner, ya. Sementara satu sisi tadi ada tempat yang memang belum bisa menjadi salah satu zona wisata yang benar-benar jelas gitu. Kemudian intervensi apa sih dari pemerintah untuk mengajak masyarakatnya gitu kan untuk bersama-sama mewujudkan kota Cimahi ini sebagai kota kuliner. Bung Kanda ini mungkin bisa menjawab sebelumnya nih. Oh ini sambil ngopi di temu kita ya ini resikonya. Nggak iya dong. Kalau ngaganyem dengan temanya kuliner, ngaganyem berarti. Nah, karena kita temanya kuliner juga kita sambil menikmati yang ada di temu kita cafe ya. Gitu Bung. Jadi kalau kita contohkan ya kayak model di Jogja gitu kan. Di Jogja itu kan udah jelas ya. Kalau kita mau ke Jogja untuk berkuliner, cari makanan, cari souvenir, udah ke Malioboro sudah tentunya ya. Nah ini kalau ke Cimahi ini kita kemana? Malioboro dulu ya. Malioboro hari ini tidak. Jadi wisatawan dipaksa masuk ke wilayah-wilayah UMKM. Ini cerdik, ini cara berpikir wali kota yang bekerja. Dukungan pemerintah yang bekerja seperti Jogja contoh. Mereka menutup kuliner tapi bagaimana cara tidak mematikan itu? Dibuatlah viral UMKM ada yang di rumahnya, ada yang di kedai, ada yang di gerobak dan sebagainya, itu dijual. Itu dijual. Jadi kalau kita masih berpatokan satu jalan menjadi pusat kuliner, Malioboro sudah tidak melakukan itu. Kenapa? Imbasnya pelaku-pelaku yang membuat bakmi di rumah jadi nggak laku, bos. Oh gitu. Iya, setelah telahan ekonomi di kota Jogja itu dilakukan, ditutuplah Malioboro menjadi pusat fotogenik atau foto-fotoan, berjalan kaki dan sebagainya. Pusat kulinernya disebar, ada yang di rumah, ada yang di kedai tadi, ada yang di gerobak dan sebagainya. Tidak terzona. Tidak terzona, sehingga laku lagi semua. Jadi ini kan tadi pilihan, power politiknya mau bicara apa nih gitu, kekuatan politiknya. Kan itu hasil ngobrol dengan para pelaku pedagang atau UMKM juga. Harusnya ada kebijakan planologi menata kota Malioboro untuk menjadi bersih dari para pedagang kaki lima kuliner makanan. Tapi ada pengalihan sebuah tempat lain yang menjadi destiny kuliner lainnya gitu. Gitu. Jadi ke Jogja hari ini yang viral-viral bukan di Malioboro lagi dan udah nggak ada, tapi lebih ke di rumah-rumah. Boleh di browsing dan sebagainya. Kepinggiran. Dan itu sebuah kebijakan. Campur tangan pemerintah, sedikit kejam terhadap orang, maaf, dari kota lain. Kan kalau dikupas, pedagang-pedagang di Malioboro itu tidak hanya orang Jogja, bos. Nah, tapi ketika membuarkan itu pasti ada resiko politik, ada resiko perlawanan dari penjual lama. Tapi setelah dikemas oleh para ahli, tidak ada yang nggak laku hari ini. Bapia pun menjadi beragam. Kalau dulu kan hanya ada 3 item bapia, sehingga orang ke sana terus. Tapi pemerintah pinter, dia mengarahkan dengan isu tadi, membuat vlogger membayar endorsement lainnya untuk ngomong bapiaku lagi happening, bapia pojok lagi happening dan sebagainya, sehingga mereka semua kebeli itu. So itu karena saya pernah kunjungan ke sana, saya ngobrol banyak, itu dibikin. Makanya saya selalu ngasih clue gitu ya, nggak ada di politik tuh hal yang kebetulan, itu semua sudah didesain gitu. Termasuk kuliner Jogja itu didesain. Saya ngobrol langsung dengan dari PAN kalau nggak salah tuh, dari anggota dewan dari PAN waktu itu. Jadi mereka melakukan riset dulu, dan ternyata banyak pelaku UKM yang mati ketika dengan maraknya orang ke Malioboro, bukan hidup. Hari ini bapia menjadi lebih banyak jenisnya, ada bapia kukus dan sebagainya. Iya. Itu dipaksa orang untuk beli, para wisatawan beli dengan apa? Endorsement. Dengan cara beli TikTokers, beli YouTubers. Itu dibeli, bos. Dibeli. Bang Wo dibeli ku pemerintah ngomong, "Bapiaku enak viral." Itu dibantu pemerintah kayak gitu. Jadi semua bapia hari ini hampir laku. Dan saya hampir mencoba semua bapia yang di Jogja. Nah, itu peran pemerintah, contoh peran pemerintah. Ayakeun riset, peduli heula intina, datangkeun investor kalau nggak ada uang. Kalau ada pemodal lokal ya oke, lebih bagus.
Pemuda lokal siapa ini? Teteh, saya dengan keripik-kerikinya. Iya. Temu kita itu pemuda lokal itu yang memang harus diajak ngobrol. Setelah diajak ngobrol, cari solusi. Lamun ngangkat teteh terus itu mungkin. Saya harus diangkat. Pelaku itu juga semua berbicara gitu. Berbicara pelaku UMKM saya bilang orangnya angkat. Nah itu. Tapi memungkinkan nggak kira-kira pelaku UKM atau pelaku kuliner yang di level bawah gitu kan mengintervensi pemerintah? Artinya ya sudahlah, paling tidak kita paksakan aja jualan coba di sepanjang jalur Gandawijaya misalnya semua pasar malam atau apa. Terus asal wali kotanya nggak bonge ya bisa lah. Maksudnya gimana? Budak tuli budak. beres. Asal wali kotanya nggak tuli ya bisa. Tidak buta, tidak tuli. Iya, tapi analisa dulu. Setelah adanya pusat kuliner Gandawijaya, apa yang menjadi negatif di sana? Ini harus selesai. Apa yang menjadi masalah di sini? Ini harus selesai juga. Jadi memungkinkan juga. Mungkin dong. Para ahli banyak. Iya kan? Aslinya ahli banyak. Ini kan salah satu intervensi dari rakyat gitu kan, dari masyarakat gitu kan. Ketika intervensi itu politis harus dipaksakan. Itu politis pasti karena ke wali kota ngomongnya. Karena Jogja juga kan dulunya sebelumnya seperti itu kan. Seperti itu. Banyak UMKM yang nggak laku ketika Malioboro hebat justru. Tapi setelah Malioboro ditutup banyak UMKM yang muncul dan itu laku juga. Jadi banyak strategi sebetulnya ya. Banyak, tapi melalui analisa. Para ahli itu turun. Bukan ahli ngambil APBD, bukan. Awas, bukan. Tapi benar-benar ahli yang menilai sisi negatifnya apa, selesaikan. Nanti selesaikan. Nanti survei. Siap. Gitu bos. Jadi bisa ketika pemerintahnya bekerja, undang para ahli, tong aja go lah. Saya suruh buat mapping gitu, nggak mau saya. Bukan bayaran saya mahal, bukan, nggak bisa. Nah kayak gitu. Jadi cari ahlinya, beres lah. Udah ada anggaran tuh. Betul. Gitu. Cari ahlinya, ya masalahnya kieu petakeun Iya, gitu. betul. Selesai bos. Bung Yosef bisa menambahkan mungkin? Ya. Cek. Ya, saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh Kang Kanda. Bahwasanya saya akan menyoroti dari sisi itu tadi ya, influencer. Nah, peran influencer pun sangat penting di sini, gitu. Bagaimana kita bisa dikenal, bagaimana Cimahi ini punya brand bahwa Cimahi adalah kota dengan wisata kuliner yang wow gitu ya. Dengan wisata kuliner yang luar biasa kalau kita tidak memperkenalkan, salah satunya tadi dengan influencer gitu. Tapi kalau kita bicara influencer, itu kalau kita mesti bayar influencer kan buat UMKM awis ya, mahal ya. Pemerintah mungkin bisa masuk di pelatihan digital marketing buat UMKM dan pelaku kuliner ini, gitu. Jadi mereka, puntennya, bukan saya merendahkan atau menilai, mendiskreditkan mereka yang berusaha kuliner gitu ya. Saat ini masih banyak yang gaptek bro, gitu ya kan. Gak ngerti apa itu Instagram, gak ngerti apa itu TikTok gitu kan, gak ngerti apa itu YouTube gitu kan, masih banyak yang masih tradisional gitu. Di Google Maps aja mungkin nggak ada dia gitu kan, gitu. Kalau melihat melihat pengalaman di Kripik-Riki itu, lihat di Google Maps setelah ya waktu itu saya bantu untuk urus di Google Maps. Itu saya bisa lihat trafficnya, berapa banyak orang yang datang ke Kripik-Riki, berapa yang beli, yang ngasih komentar gitu kan, yang posting foto, itu trafficnya bisa kelihatan dari back endnya si Google Maps itu. Dulu namanya Google My Business ya, gitu, Google Businessku. Nah dari situ bisa kelihatan, nah, belum banyak orang yang memanfaatkan itu, padahal itu dampaknya signifikan, luar biasa. Itu bisa loh, orang kirim, sekarang udah nggak bisa sih, dulu bisa kirim message, buka nggak jam segini gitu tokonya, itu bisa dulu, tapi sekarang udah di close sama Google gitu. Dan bisa kelihatan review orang di sana yang kasih bintang 5, bintang 4. Nah itu penting banget sebenarnya buat mereka yang bisnis kuliner gitu. Nah pemerintah bisa ikutan gitu ya, bisa membantu
bisa berpartisipasi dalam membangun kesadaran digital teman-teman yang usaha kuliner di sana gitu. Menurut saya tadi yang saya garis bawahi dari pernyataannya Kang Kanda seperti itu gitu. Kalau dari Jogja aja bisa, Cimahi juga harusnya bisa. Kita nggak kekurangan orang pintar kok gitu. Cuman kita perlu pemerintah yang ikutan intervensi lah di sana gitu. Kalau menurut saya sih tadi seperti itu. Mungkin Bu Lela, apakah tadi disampaikan Bung Yosep pernah melakukan hal seperti itu ya di era digital seperti saat ini atau masih manual? Dari mulut ke mulut tadi. Kalau digital kita memang dituntut untuk mau melek ya, karena ini kan kita harus bisa mengikuti zaman gitu. Kalau misalnya ingin maju gitu. Cuman sejauh ini yang saya lihat dari teman-teman saya, mereka juga mau gitu. Makanya sekarang itu tidak usah istilahnya tuh punya tempat khusus atau misalnya ya kedai khusus, di rumah saja jualan, sudah ada pasar online kan gitu. Dan sejauh ini memang pernah gitu dari kepemerintahan itu memberikan pelatihan di bidang digital marketing seperti yang tadi kata Om Yosep, dan saya menyambungkan saja ya gitu. Cuman masalahnya hanya sekedar pelatihan. Jadi tidak sampai tuntas istilahnya tuh membina ya, mengawal gitu. Nah, itu. Padahal betul tadi kata abang yang di sana yang ujung Bung Kanda, bahwa para ahli ini yang bisa diajak kolaborasi gitu untuk membina atau misalnya memaintain tadi si para UMKM tersebut gitu. Kan sekarang misalnya kayak gini, contoh ahli satu bisa kan istilahnya tuh mengajarkan ke kayak anak-anak dari lulusan SMK kan gitu ya. Itu misalnya bisa dididik dan mereka nanti yang bisa membina UMKM gitu. Padahal ahlinya cuma satu misalnya gitu. Di ilmunya ditularkan lagi ke anak-anak SMK kan banyak gitu. Dan mereka itu yang bisa jadi yang membinanya gitu. Yang membantu lah, istilah itu yang membantu para UMKM untuk di bidang digitalnya gitu. Dan itu tuh pernah gitu ya. Saya dengan salah satu teman punya gagasan seperti itu. Artinya tuh kita sendiri dari pihak UMKM itu mau gitu. Istilahnya tuh kayak bayarlah jasa mereka gitu. Jadi walaupun misalnya ada bantuan dari pemerintah, kita juga tahu diri lah gitu. Sudah dibantu sama mereka di bidang pemasaran secara online, digital marketingnya gitu kan. Kita juga pasti ada timbal balik gitu. Begitu. Selama ini kerasa nggak Bu dengan adanya digitalisasi seperti itu? Banget. Karena kan memang era sekarang kan era digital ya. Jadi memang kalau misalnya kita tidak mau ke arah sana ya jangan harap bisa berkembang ya? Gitu. Oke. Jadi luar biasa sekali ya di digitalisasi seperti saat ini, semuanya bisa bersaing ya. Oke. Iya. Baik sahabat-sahabat Bram Radio Streaming, ini mungkin closing statement dari Bung Kanda terkait dengan persoalan masalah kuliner ini. Closing statement. Makanan adalah segalanya bagi kita. Makanan merupakan perpanjangan dari nasionalisme kita, betul, etnis kita, pengalaman pribadi kita, provinsi kita, kota kita, bahkan nenek kita yang sejak awal tidak bisa dipisahkan. Luar biasa sekali. Bung atau Bu Lela dulu deh. Ada pesan atau closing statement terkait dengan kuliner yang mungkin Ibu pernah jalankan sampai hingga saat ini? Pesan untuk pemerintah juga seperti apa sih? Oke. Jadi nyambung ke Bung yang ujung sana, bahwa kuliner memang itu sudah jadi bagian dari kehidupan ya. Betul. Karena pasti selama kita hidup itu pasti kuliner akan dibutuhkan selama ada kehidupannya gitu. Nah, kalau harapan saya untuk kepemerintahan mendatang, saya berharap memang betul-betul bisa fokus gitu ya, serius gitu,
misalnya ini di bidang kuliner, kalau memang ada ada konsep atau gagasan atau apa itu gitu, harus betul-betul maksimal lah gitu. Serius gitu. Dan harus menyeluruh ya. Jangan sampai ada istilah kalau yang dekat, kalau yang kenal, pilih-pilih gitu ya. Iya. Oh, Ibu ngerasain gitu ya? Wah, banget. Ngerasa dipilih atau ngerasa merasa didekati? Ngerasa dipilih, ngerasa didekati dan ngerasa diasingkan. Jadi semua itu sudah saya rasakan. Dirasain ya. Begitu. Oke. Jadi harapannya memang sangat besar ya dari kita para pelaku kuliner ini, karena kalau bicara tentang menggali potensi para pelaku usaha atau pelaku kuliner itu, kita tuh sudah memang bukan lagi kayak kayak inovasi itu kayak semacam wajib gitu untuk makanan berinovasi, tiap hari ya, untuk berinovasi gitu. Tinggal mungkin nanti kerjasama dari pemerintahan ini ya gitu untuk kolaborasi atau menyambut kita yang sudah berusaha untuk terus berinovasi selama ini dengan ide-ide. Punya komunitas sendiri atau gimana, Bu? Enggak? Atau memang masing-masing aja? Enggak sih, komunitas UMKM maksudnya. Ya, pelaku usaha yang mungkin kalau sama. Komunitas ya misalnya perkumpulan pembuat apa namanya tadi, tumpeng gitu kan, secekota Cimahi gabung. Tidak kalau komunitas itu biasalah komunitas UMKM cuman kebetulan saya sudah tidak di sana. Jadi lebih ke di komunitas di Bandung kali ya. Di Bandung ya, justru lebih banyak aktif di Bandung. Iya. Oke. Baik, yang terakhir mungkin Bung Yosep ada closing statement sendiri, khususnya untuk para pelaku, pemerintah. Ya, buat teman-teman pelaku kuliner dan pemerintah ya. Zaman ini terus bergerak, berkembang dan berubah. Sejak adanya digitalisasi, itu perubahan zaman tuh cepet banget. Jadi pesannya tetaplah selalu relevan dengan zaman. Ikutlah perubahan, jangan stay di posisi yang itu-itu aja gitu ya. Maksudnya, saya mah sukanya begini, saya nggak mau inovasi, nggak bisa. Keluar dari zona nyaman ya? Iya, harus keluar dari zona nyamannya, ikuti perkembangannya, ikuti trennya seperti apa. Insya Allah yang sukses itu mereka yang selalu beradaptasi dengan perubahan. Keren. Gitu, ya. Yang berhasil itu yang akan bisa mengikuti perubahan. Yoi, coy. Oke. Jadi urusan perubahan ini nanti Bung Kanda akan menjelaskannya di season berikutnya. Jangan gagal paham. Saya Mang Uwo, ditemani Bu Lela, ditemani Bung Yosep dan Bung Kanda Kurniawan yang tidak pernah gagal paham. Sampai bertemu kembali di Cimahi Memilih episode berikutnya. Tetap stay tune terus di Bram Radio Streaming.